Inilah 4 nabi yang dikatakan masih hidup sampai sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja mereka dan di mana sekarang mereka tinggal? Kira-kira apakah salah satunya ada di Indonesia? Penasaran dengan siapa mereka? Simak video ini sampai selesai ya guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya di channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitri Bercerita. Oke guys, di video kali ini aku bakal bahas kisah 4 nabi yang penuh misteri, yang menarik banget untuk kita bahas guys. Sebagai seorang muslim nih, percaya kepada nabi dan rasul merupakan salah satu bagian rukun iman yang keempat. Jadi perkara ini merupakan hal yang wajib banget ada pada diri setiap muslim. Dalam agama Islam, tentu kita sebagai seorang muslim udah gak asing banget dengan keberadaan nabi dan juga rasul ya guys. Yap, secara singkatnya ya guys, nabi dan rasul ini adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk memberikan petunjuk atau membimbing manusia supaya mereka itu hidup sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang ya, kita sebagai manusia ini perlu banget yang namanya dibimbing ya guys. Karena manusia itu memang tidak bisa jauh-jauh dari kesalahan. Intinya manusia itu nggak luput banget dengan kesalahan dan juga dosa ya guys. Mau sepintar apapun seseorang, mau sealim apapun kelihatannya seseorang di mata manusia, belum tentu dia itu adalah manusia yang paling benar di muka bumi ini ya kan. Dan juga nggak jamin kalau seseorang itu adalah ahli surga ya kan. Apalagi nih ya, untuk mereka yang hidup di zaman jahiliyah, yaitu mereka yang hidup pada zaman kebodohan. Tapi perlu dicatat ya guys, kebodohan di sini bukan merujuk pada ilmu pengetahuan ya guys. Akan tetapi kebodohan di sini dalam artian karena ketidaktahuannya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak banget nabi dan rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini agar manusia itu hidup dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini ya kan guys, kita itu taunya kalau nabi dan rasul itu hanya 25 aja ya kan. Padahal ya guys, ternyata jumlahnya itu banyak banget. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya nih tentang berapa sebenarnya jumlah nabi dan rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Dan jumlah rasul adalah 315. Jumlah nabi dan rasul juga disebutkan dalam riwayat lain yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pun pernah ditanya nih, sebagaimana dinukil Imam Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya dari Abu Dzar radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, jumlah para nabi adalah 124.000. Lalu aku pun bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapakah jumlah rasul? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, banyak sekali. Jumlah para rasul adalah 313. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya guys. Jadi guys, seperti yang telah diriwayatkan dari hadis tadi ya, bisa kita simpulkan dari sekitar 124.000 nabi, tidak semuanya itu termasuk rasul ya guys. Artinya, tentu antara nabi dan juga rasul memiliki sebuah perbedaan. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 52, dijelaskan bahwa, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan juga tidak seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Nah, jadi jelas ya guys, ternyata nabi dan rasul ini berbeda ya guys. Lalu di mana nih letak perbedaan antara keduanya? Jadi nih guys, nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat dari Allah yang sudah ada sebelumnya kepada kaum yang mendapatkan kewajiban untuk menjalankan syariat tersebut. Di antara contohnya ini ada Nabi Harun alaihissalam. Beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani Nabi Musa alaihi wasallam. Namun Nabi Harun ini tidak mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan syariat yang baru kepada Bani Israel, melainkan dia hanya meneruskan ajaran apa yang dibawakan Nabi Musa alaihi wasallam kepada Bani Israel. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang baru nih kepada kaum yang diutus yang memang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salah satunya adalah Nabi Isa. Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel memang untuk menyempurnakan kitab Taurat ya. Nah, di antara Nabiullah ini, 4 di antaranya diyakini masih hidup sampai sekarang guys. Akan tetapi ya guys, perlu dicatat bahwa keempat nabi ini bukan berarti merupakan penutup para nabi ya guys, tetapi keempat nabi ini memang merupakan manusia pilihan Allah yang sengaja ditangguhkan kematiannya karena beberapa alasan ya guys. Salah satunya memang ada yang sengaja ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena untuk senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada salah satu nabi yang sengaja ditunda kematiannya karena memang untuk misi di akhir zaman nanti. Nah, berikut ini adalah 4 nabi yang diyakini masih hidup sampai sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja kira-kira dan di mana mereka sekarang tinggal? Kira-kira salah satunya ada nggak ya yang tinggal di Indonesia? Yuk kita masuk pembahasan. Yang pertama yaitu Nabi Khidir. Dalam tradisi Islam ya guys, Nabi Khidir ini dipercaya masih hidup sampai sekarang ya guys. Dan sering banget dikaitkan kisahnya dengan Nabi Musa alaihi salam, yang mana memang Nabi Khidir ini dikenal sebagai figur yang memiliki pengetahuan laduni. Nabi Khidir yang dikenal sebagai Balya bin Malkan adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam melalui jalur Sam dengan kunyah Abdul Abbas. Adapun gelar Khidir yang disematkan kepadanya dalam Islam merujuk pada julukan atau lakob guys. Nah, sebutan Khidir sendiri berasal dari kata Al-Khidir yang berarti seseorang yang memiliki kesan atau aura hijau. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang jelas gitu guys tentang keberadaan sebenarnya tentang Nabi Khidir alaihi salam, tetapi banyak orang yang masih percaya bahwa Nabi Khidir ini masih hidup sampai saat ini untuk memberikan petunjuk kepada orang beriman di seluruh dunia guys. Mungkin salah satunya pernah juga datang ke Indonesia. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua adalah Nabi Ilyas. Di dalam agama Islam, Nabi Ilyas itu diutus kepada Bani Israel semasa hidupnya ya guys. Nabi Ilyas terkenal karena kisahnya itu ada di dalam Al-Quran, di mana dia melakukan berbagai mukjizat. Kisah Nabi Ilyas ini terdokumentasi di dalam Al-Quran, salah satunya di surat As-Saffat ayat 123 guys. Di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjelaskan bahwa Nabi Ilyas itu termasuk salah satu para rasul. Nah, dalam riwayat lain nih dikisahkan bahwa Nabi Ilyas ini pernah dikatakan mencoba untuk menolak ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya guys. Meskipun Nabi Ilyas ini selalu siap untuk mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Ilyas pun merasa sedih ketika tahu bahwa ajalnya itu sudah tiba gitu guys. Akhirnya dia pernah meminta kepada malaikat Israel untuk menunda kematiannya. Sehingga malaikat Israel pun pernah bertanya nih kepada Nabi Ilyas apa sebenarnya alasannya. Dan Nabi Ilyas pun menceritakan alasannya kepada malaikat Israel, karena dia itu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu merasa zikirnya dan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih kurang gitu loh. Akhirnya Nabi Ilyas pun meminta ditangguhkan kematiannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman nanti. Soalnya ya guys, Nabi Ilyas itu merasa khawatir gitu. Nanti ketika sudah memasuki akhir zaman, udah nggak ada lagi orang yang mau berzikir dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Nabi Ilyas untuk ditangguhkan kematiannya guys. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam. Nah, dalam ajaran Islam ya guys, Nabi Isa juga dipercayai masih hidup sampai saat ini guys. Al-Quran menyebutkan bahwa dia tidak mati disalib, melainkan dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini berbeda dengan keyakinan Kristen yang menyatakan bahwa Yesus mati disalib dan kemudian bangkit dari kematian. Hal ini termaktub dengan rinci dalam surah An-Nisa ayat 157. Allah berfirman, di antara penyebab kekafiran kaum Yahudi adalah klaim mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa atau Yesus bin Maryam, seorang Rasul Allah. Padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang sebenarnya dibunuh itu. Selain itu guys, merujuk pada pendapat Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Nabi Isa diketahui masih hidup dan berada di langit guys. Ketika beliau turun kembali nih ke dunia nanti,
beliau akan memerintahkan dengan hukuman yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, tanpa menambah ataupun mengurangi sesuatu yang bertentangan dengan dua sumber utama itu. Selain itu, terdapat juga hadis Bukhari yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Nabi Isa ini masih hidup, guys. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh dekat sudah saatnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam turun ke dunia sebagai seorang hakim yang adil. Dia akan menghapuskan penggunaan salib sebagai simbol, menghilangkan keberadaan babi, mengakhiri kewajiban pembayaran jizyah, upeti atau pajak, dan akan menyebarkan kekayaan secara luas sehingga tidak akan ada lagi orang yang ingin menerimanya." Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian nih guys, keyakinan ini menjadi bagian dari akidah yang kokoh di kalangan umat Islam. Meskipun memang ya guys, keyakinan ini kontroversial banget di kalangan beberapa orang ya guys. Banyak yang meyakini bahwa Nabi Isa ini masih hidup di alam lain dan akan kembali di akhir zaman ini untuk membunuh si Dajjal, dan sampai akhirnya tidak ada lagi Yahudi yang tersisa kecuali mereka semua itu beriman kepada Nabi Isa ya guys. Nah, yang terakhir, Nabi yang keempat adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris juga dipercayai masih hidup sampai saat ini guys, di surga sana guys. Disebutkan bahwa Nabi Idris ini dilahirkan ketika Nabi Adam itu masih hidup ya guys. Beliau ini merupakan orang yang sabar dan juga jujur banget. Kontribusinya kepada kemanusiaan pun sangat luar biasa guys. Diriwayatkan juga Nabi Idris ini adalah orang yang pertama kali yang mengajarkan membaca dan juga menulis kepada manusia guys. Nabi Idris ini merupakan wujudnya Nabi Ibrahim alaihi salam atau kakeknya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, asal dari nama Idris ini sebenarnya berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Sesuai namanya ya guys. Nabi Idris ini memang senang banget mempelajari sesuatu dan juga mengkaji fenomena alam. Ada cerita yang menarik nih tentang Nabi Idris alaihi salam. Pernah diceritakan bahwa Nabi Idris ini pernah didatangi oleh malaikat Israel selama beberapa hari nih. Tetapi Nabi Idris itu nggak ngeh gitu sebenarnya siapa orang itu yang selama ini mengunjungi dia. Nah, pas hari kelimanya nih, Nabi Idris itu sudah sadar gitu, udah menyadari, oh ternyata yang sering mengunjunginya akhir-akhir ini adalah malaikat Israel. Nah, setelah mengetahui kalau yang mendatanginya beberapa hari ini adalah malaikat pencabut nyawa guys, akhirnya Nabi Idris pun mengajukan sebuah permintaan yang aneh gitu kepada malaikat Israel. Nabi Idris itu meminta agar nyawanya itu dicabut sekarang juga, akan tetapi setelah itu minta dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya permintaan tersebut pun dituruti. Tapi tak sampai di situ guys, Nabi Idris pun dengan kepintarannya meminta malaikat Israel untuk menunjukkan surga dan juga neraka. Nah, akan tetapi guys, dengan kelihayan Nabi Idris setelah berada di surga nih, Nabi Idris pun sengaja meninggalkan sandalnya di dalam surga nih. Ketika malaikat Israel mengantarnya untuk keluar dari surga, Nabi Idris pun meminta izin kepada malaikat Israel untuk mengambil sandalnya di surga guys. Tunggu sebentar, aku mau ngambil sandalku di surga. Akhirnya permintaan itu pun disetujui oleh malaikat Israel. Akhirnya Nabi Idris pun masuk lagi kan ke dalam surga. Tapi karena udah saking betahnya di dalam surga, akhirnya Nabi Idris pun enggan gitu untuk keluar dari surga ya kan. Udah nyaman gitu. Siapa sih yang gak nyaman udah masuk di surga? Pasti udah gak mau lagi kan kalau disuruh pulang ke dunia. Toh di surga itu udah komplit segala-galanya, udah nyaman senyaman-nyamannya. Jadi siapa yang mau untuk keluar dari surga ya kan. Nah, akhirnya dengan kecerdasannya itu, Nabi Idris pun diyakini sampai saat ini masih hidup di dalam surga sana guys. Wallahu alam. Oke guys, itu tadi cerita 4 nabi yang diyakini dan dipercayai masih hidup sampai saat ini guys. Semoga cerita ini memberikan pelajaran yang berharga untuk kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa menjalankan setiap kehidupan dan juga kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan hingga akhirnya mengumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, aku ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, dan juga aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah tonton video ini sampai selesai. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share-nya dan juga like-nya. Dan untuk saran-saran
informasi lainnya atau video selanjutnya, kalian juga bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Dan terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya aku bisa ketemu kalian lagi di video dan kisah menarik lainnya di channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.